Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info Webinar Indonesia. Video kali ini kita akan ngebahas mengenai seleksi mandiri di Universitas Siliwangi tahun 2022 ya, yang sudah dibuka ketentuannya. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah menunggu untuk mau ikut seleksi mandiri Unsil tahun ini, bisa disimak ya untuk ketentuannya seperti apa. Nanti kakak akan coba menjelaskan. Oke, kita lanjut untuk pembahasan mengenai jalur sesi mandiri Unsil ya. Ini sudah ada ketentuan resminya ya. Jadi ini untuk tahun akademik 2022 garis miring 2023. Nah, untuk pendaftarannya sendiri baru bisa diakses mulai tanggal 8 Juli sampai dengan 21 Juli. Dimulai dari pukul 2 siang ya. Kemudian untuk pelaksanaan UTBK-nya itu dari mulai tanggal 23 sampai 27 Juli. Nah, kemungkinan ya, kemudian untuk eh, yang memilih jalur tes untuk tahfiz dan jalur prestasi, kemudian untuk yang memilih program studi pendidikan jasmani ada tes ya. Ini pada tanggal 28 Juli 2022 pada pukul 7.30 ya. Kemudian untuk hasil pengumuman seleksi mandirinya itu diumumkan pada tanggal 30 Juli jam 3 sore. Dan untuk daftar ulangnya, jika lolos, misalkan ya, kalian melakukan registrasi online, kemudian pembayaran UKT dan IP ya ke bank yang ditunjuk pada tanggal 1 sampai dengan 5 Agustus. Kemudian di sini ada eh, persyaratannya untuk pendaftaran. Jadi diperuntukkan untuk lulusan SMA atau SMK sederajat ya pada tahun untuk angkatan ya lulusan 2022, 2021 atau 2020 ya dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli. Kemudian di sini ada untuk yang jalur tahfiz ya. Tahfiz ini jadi harus memiliki minimal 10 juz ya, yang sudah ditandatangani atau ada sertifikatnya oleh Kementerian Agama atau memiliki sertifikat lomba di bidang tahfiz itu minimal tingkat ya provinsi, baik itu perunggu, perak maupun emas. Nah, kemudian ada jalur prestasi nih ya. Jadi ini yang memiliki sertifikat peraih medali emas, perak, perunggu di tingkat provinsi. Baik itu perorangan atau grup itu bisa ya. Jadi kalau kalian misalkan menang olimpiade bahasa Inggris, olimpiade biologi tingkat Jawa Barat atau provinsi ya itu bisa. Ataupun misalkan grup ya, LCC lomba cerdas cermat itu kan grup. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian untuk biaya pendaftarannya, untuk seleksi mandiri ini ya biaya pendaftarannya dan hanya bisa melalui bank BTN. Itu dengan nominal 210.000 untuk semua program studi dan 350.000 untuk yang memilih program studi pendidikan jasmani. Ya. Nah, jadi dibuka untuk 24 jurusan ya. Ada yang kelompok saintek, ya ada 11 jurusan, dan ini ada satu jurusan baru ya, namanya Sistem Informasi di Fakultas Teknik. Ini bisa coba di-apply ya untuk jurusan baru ini. Kemudian di kelompok sosum ada 13 jurusan ya dan satu D3 ya di perbankan dan keuangan. Nah, nanti teman-teman daftarnya lewat online ya. Jadi lewat pmb.unsi.ac.id gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa ketentuan yang memang harus teman-teman simak ya baik-baik ya, biar tidak ada salah paham gitu ya, atau salah pengertian. Nah, di sini sudah sama ya jelas untuk jalur umum yang tadi dari angkatan 2020 sampai dengan angkatan 2022 dan maksimal umurnya itu 25 tahun per 1 Juli ya. Nah, di sini yang jalur tahfiz Al-Quran ya ada jalur khusus ya. Jadi ada dua kriteria untuk seleksi mandiri ini. Satu jalur umum
atau reguler ya. Dan ada jalur khusus. Jalur khusus itu ada dua lagi, dibagi menjadi jalur tahfiz Al-Quran dan jalur prestasi. Nah, ada bedanya ya nanti untuk yang jalur tahfiz dan jalur prestasi. Jadi untuk umum ya tidak ada tes dan tidak ada tes keterampilan ya. Jadi hanya UTBK saja ya, ujian di Unsil. Nah, kemudian bagi yang umum itu dia memilih pendidikan jasmani, baik itu di pilihan 1 atau pilihan 2, itu dia melaksanakan UTBK plus hasil tes keterampilan. Sebagaimana tadi dijelaskan pada tanggal 28 Juli akan ada tes untuk jalur yang umum untuk bagi pilihan pendidikan jasmani atau PJKR. Gitu ya. Kemudian untuk jalur tahfiz juga ini melaksanakan UTBK sama ya, dan hasil kemampuan tahfiznya. Dan sama juga untuk yang jalur prestasi itu melaksanakan UTBK juga dan hasil tes kemampuan prestasinya ya. Nah, kemudian ini ada catatan, jadi program seleksi mandiri ini untuk D3 dan S1, jika memang pendaftar itu sudah mencapai 3.000 peserta, ya maka akan ditutup. Ya, sebelum tanggal 21, kalau misalkan pesertanya udah 30.000 peserta, itu akan langsung ditutup. Ya, jadi bisa segera melakukan pendaftaran dari mulai tanggal 8 Juli nanti. Nah, ini kemudian persyaratan pendaftaran. Ini masih sama ya seperti tadi, paling nih ada bedanya. Jadi untuk jalur tahfiz itu minimal 10 juz ya, yang sudah ditanda sahkan oleh Kementerian Agama setempat atau memiliki sertifikat peraih medali emas, perak, perunggu di bidang tahfiz minimal tingkat provinsi. Ya. Nah, kemudian bagi yang jalur prestasi itu memiliki sertifikat peraih medali emas, perunggu, perak tingkat provinsi, baik perorangan atau grup ya, sama seperti tadi. Ini timelinenya bisa teman-teman screenshot atau catat ya. Jadi timeline pendaftaran, pelaksanaan UTBK-nya, sama ini yang tes keterampilan untuk yang tahfiz, jalur prestasi, sama yang memilih program studi pendidikan jasmani gitu ya. Dan pengumuman hasilnya akan diumumkan pada tanggal 30 Juli gitu. Oke. Ini jurusannya tadi ya. Nah, kita lanjut ke sini ya. Jadi, teman-teman di sini nanti bisa memilih paling banyak ya 2 program studi pada kelompok yang sama ataupun berbeda. Artinya bisa saintek-saintek aja. Pilihan 1 dan 2-nya, atau pilihan 1 dan 2-nya itu sosum aja. Atau kalian bisa pilihan satunya soshum, pilihan 2-nya yang kelompok saintek ataupun sebaliknya ya. Nah, ini kan ada kelompoknya ya, jadi kalian bisa pilih misalkan ya, kalau campuran berarti yang satu kelompok saintek, satu lagi kelompok soshum. Atau kalian mau di yang saintek-saintek aja, pilihan 1 dan 2, pilihan 1 dan 2-nya mau soshum aja juga boleh, gitu ya. Kemudian ya, untuk materi yang diujikan di sini, untuk seleksi mandiri ini adalah tes keterampilan skolastik dan tes kemampuan atau keterampilan akademik ya, dengan metode tes ujian berbasis komputer UTBK ya. Jadi menggunakan ujian lagi ya, ada ujian lagi dirancang dengan sesuai kaidah akademik ya, untuk mengukur kemampuan dasar. Nah, kemudian biaya pendaftarannya sebesar 250.000. Nah, kemudian ada perbedaannya bagi yang memilih program studi pendidikan jasmani, baik di pilihan pertama atau pilihan kedua, itu biayanya sebesar 350.000. Nah, kemudian biaya pendaftaran melalui bank BTN ya. Jadi teman-teman di sini untuk banknya bank BTN ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan, kalau punya ATM pakai bayar ATM aja, atau punya mobile banking BTN sepertinya bisa juga. Atau kalau teman-teman belum punya ATM atau rekening bank BTN-nya, bisa ke tellernya gitu ya.
kalian bisa datangi ke kantor cabang bank BTN-nya yang ada di dekat rumah kalian, kemudian tanyakan ke pihak ke satpamnya gitu ya, mau bayar seleksi mandiri. Nanti pasti akan disuruh ke teller dan biasanya menyerahkan nomor formulir tuh ya. Menyerahkan nomor formulir, ngisi formulirnya juga nanti baru ke teller. Ya nanti tata cara pembayarannya ada di sini juga. Ya nanti Kak akan coba jelaskan kalau sudah ada tata cara pembayarannya. Nah, kemudian ada catatannya. Jadi kalau sudah mengirimkan biaya pendaftaran, itu tidak bisa ditarik kembali dengan alasan apapun. Oke, kita ke biaya perkuliahan ya. Nah, jadi untuk biaya perkuliahan itu ya, untuk seleksi mandiri itu, ya ada dua yang dibayarkan. Yang pertama uang kuliah tunggal atau UKT, dan iuran pengembangan institusi atau IP. Ya, jadi berbeda dengan SNPTN dan SBMPTN kan hanya UKT saja. Nah, kalau di jalur saksi mandiri itu ada UKT dan IP. Ya. Kemudian ada ketentuan ya khusus untuk UKT. Nah, peserta kriteria umum ditetapkan itu jadi kelompok 1 sampai dengan 8. Ya. Itu untuk yang reguler. Kemudian, nah untuk yang kriteria khusus tadi yang tahfiz dan jalur prestasi, UKT-nya itu dimulai dari kelompok 1 sampai dengan 3. Ya. Nah, ini untuk UKT di Universitas Siliwangi per semesternya ya. Dari semua jurusan ada ya. Jadi kelompok 1 sampai dengan 8. Nah, di sini mungkin ada yang menanyakan tadi ya, juga ada yang menanyakan pendidikan masyarakat tidak ada gitu ya. Nah, jadi namanya itu pendidikan non formal ya sekarang. Itu ya yang ini nih. Kalian bisa melihat gitu ya untuk UKT di Universitas Siliwangi seperti ini ya dari kelompok-kelompoknya. Nah, kemudian untuk ketentuan IP ini ya, iuran pengembangan institusi itu ya dikenakan 1 kali ya selama kuliah. Jadi pas masuk aja dengan besaran dimulai dari Rp0 sampai dengan paling besar Rp25 juta. Jadi dibayarkan sesuai isian kesanggupan pada saat pendaftaran. Jadi ini tuh nanti diisi pas pendaftaran kalian di websitenya. Jadi sesuai kesanggupan aja gitu ya. Kalau mau 0 pun juga kan gak masalah juga kan, di sini juga dimulai dari 0. Kalau mau 1.000, mau 10 juta, mau 5 juta, mau 15 juta atau maksimal 25 juta itu bisa kalian isi sesuai dengan kesanggupan kalian. Nah, IP nih ya, ada benefitnya gitu ya. Nah, kenapa tadi ada yang jalur tahfiz dan prestasi? Nah, jadi untuk jalur kedua ini, IP tidak dikenakan kepada calon mahasiswa yang menggunakan jalur tahfiz dan jalur prestasi. Jadi yang jalur tahfiz sama jalur prestasi itu hanya membayar UKT saja, gitu ya. Nah, kemudian untuk IP dan UKT yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Ya. Nah, selanjutnya, untuk laman resmi dan alamat panitia, ya, jadi teman-teman nanti bisa mengakses SM Unsur 2022 ini melalui pmb.unsur.ac.id atau unsur.ac.id gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan dan belum paham tentang salah satu hal tentang seleksi mandiri ini, bisa teman-teman melalui call center ya. Jadi sepertinya bisa ditelepon juga atau dikirim pesan ya. Ini coba di WhatsApp-nya ada atau tidak ya. Di 081 323 211199 atau di nomor yang kedua yang ini. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ke panitia yang ada di sini. Atau teman-teman juga bisa datang langsung ke gedung rektorat Unsilnya ya. Bisa tanyakan tentang PMB seleksi mandiri ini ya. Kalau misalkan ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan bisa menghubungi kontak person panitia ini gitu ya. Nah, ini sudah ditandatangani oleh PLT Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr.
Deden Moyana MSI gitu ya. Jadi ini sudah resmi ya untuk seleksi mandiri akan dilaksanakan dan dimulai pendaftarannya pada tanggal 8 Juli 2022. Dan ada sedikit perbedaan ya. Jadi untuk tahun ini jadi KIP kuliah tidak bisa digunakan di seleksi mandiri. Ya, dibaca dari ketentuannya tidak ada. Nah, karena kalau dilihat dari berita di Gemercik, pers UKM Pers mahasiswa di Unsil itu menyatakan bahwa untuk kuota KIP kuliah sudah habis oleh SNPTN dan SBMPTN ya. Sampai saat ini sih beritanya seperti itu ya. Jadi teman-teman untuk yang KIP kuliah tetap semangat ya dan bisa cari cara lain untuk ya istilahnya bisa meringankan dari mulai pembayarannya, misalkan ya dari IP kan itu bisa 0, kemudian UKT juga paling minimal itu bisa 500.000 ya per semesternya gitu. Jadi bisa didiskusikan dulu dengan orang tua ya, dan kesanggupan IP bagi yang reguler bisa teman-teman diskusikan dengan orang tua kalian. Begitu untuk sharing-sharing kali ini tentang seleksi mandiri Unsil. Dah tinggal berapa lagi lah, 3 hari lagi menuju pembukaan ya, jadi teman-teman bisa memahami dulu ya untuk ketentuan dan persyaratan seperti apa untuk seleksi mandiri di Unsil tahun ini. Dan kuotanya itu ya kalau tidak salah ada 30%, dan kalau di jumlah kursinya itu ada sebanyak 902 siswa ya, mahasiswa gitu ya. Jadi cukup banyak ya. Sementara ada sekitar 902 kursi yang diperebutkan di seleksi mandiri ini. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian jika ada pertanyaan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Kemudian bisa like dan share post video ini ya, dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Kalau ada pertanyaan, nanti kakak akan coba bantu jawab di kolom komentar ya. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.